Berkurbanlah untuk menyembelih sifat, perilaku dan unsur kebinatangan kita. Berkurbanlah agar kita terhindar dari kerakusan dan ketamakan dunia. Berkurbanlah karena setiap tetesan darah yang mengalir membawa pergi jauh bala dan musibah. Tunggu apa lagi? Saat ini si tidak punya menunggu uluran tangan si kaya. Sang papa menunggu bantuan sang jaya. Yang lemah menunggu sanggahan yang kuat. Dan yang saat ini sedang mendapat musibah butuh ditopang oleh yang mendapat kebahagiaan dan kelapangan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, alladzi hadana wa an'amana bil Islam wa amarna bil jihad wa nawwara qulubana bil kitabil munir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful ubad waz zuhad alladzi balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Shadaqallah wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa atallaha biqalbin salim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini umat Islam dari pelbagai dunia tengah bergembira merasakan suasana kebatinan dan spiritual yang sama. Namun demikian hadirin, kegembiraan dan kebahagiaan yang kita rasakan saat ini tidak menjadikan kita lupa dan melupakan nasib sebagian saudara-saudara kita. Pandemi corona yang melanda dunia dan negara kita, yang sejak beberapa bulan menerpa, belum terlihat tanda-tanda akan reda. Sementara dampak dari wabah corona tersebut cukup besar bagi masyarakat kita. Tidak sedikit orang yang kehilangan keluarganya. Banyak anak mendadak yatim, para perempuan menjadi janda, ribuan pekerja dirumahkan, tidak sedikit karyawan yang di-PHK. Angka kemiskinan naik melonjak. Bahkan dunia usaha kita terancam gulung tikar. Baik yang memiliki modal besar, apalagi mereka yang hanya memiliki modal pas-pasan. Dan efek domino dari situasi musibah seperti ini adalah meningkatnya tingkat kriminalitas. Kezaliman semakin terbuka, maraknya kemaksiatan, dan jurang sosial semakin lebar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Karenanya hadirin hadirat, genderang Idul Adha mestinya bukan lagi hanya dirayakan oleh umat Islam sebagai tanda kepatuhan seorang hamba kepada Sang Pencipta semata. Sebagaimana yang digambarkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail Ansih. Lebih dari itu saudara, Idul Adha atau yang sering pula dibahasakan dengan Hari Raya Kurban mestinya mampu memberikan pembelajaran dan dapat dijadikan ukuran bagi setiap muslim akan tingkat keimanan dan ketakwaan yang selama ini dimilikinya. Selain itu saudara, sirah tersebut juga seharusnya memberikan teladan kepada kita untuk senantiasa memberikan dan menebarkan kasih sayang, cinta kasih, dan yang lebih penting lagi kepedulian terhadap sesama insan du'afa, fakir miskin, dan kaum papa yang lainnya, terlebih dalam situasi musibah pandemik corona seperti saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi hadirin, bahwa Idul Adha dan peristiwa kurban yang hari ini kita rayakan tidak hanya dimaknai sebagai wujud kepasrahan total Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah semata, akan tetapi keduanya memiliki makna yang luar biasa, yakni pembebasan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dari kesemena-menaan satu manusia atas manusia yang lainnya. Ketika Allah mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan besar berupa domba, tersirat pesan yang ingin memaklumatkan kepada manusia, kepada semua hamba-hambanya, agar tidak lagi menginjak-injak manusia yang lain, tidak merendahkan harkat kemanusiaan. Drama tersebut juga mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Tuhan yang haus darah manusia, bukanlah Tuhan yang suka menzolimi hambanya. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan manusia dan harkat kemanusiaannya. Karenanya saudara, berlomba-lomba dalam berkurban sangat penting, tapi mengambil hikmah dari peristiwa kurban juga tidak kalah pentingnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir dengan kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan yang ditampilkan Allah di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqassusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka berkurban bukan berarti untuk menunjukkan siapa yang kaya dan jaya, siapa yang kuat dan besar, atau bukan untuk menunjukkan kemewahan dan kekayaan serta menaikkan status sosial seseorang. Dan berkurban bukan hanya sekedar menggugurkan ritual semata. Tidak, dan bukan seperti itu yang dimaksud dengan berkurban. Dengan berkurban harusnya kita kurbankan pula ego kita. Kita kurbankan pula sifat ria dan gemar pujian dan ujub kita. Karena hakikat berkurban dan ibadah-ibadah lainnya harusnya bisa menghantarkan pelakunya pada kedekatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban sesungguhnya bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Anywhen, anywhere, anyone. Dan itu sebetulnya bisa kita lakukan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit secara terus menerus. Karena itulah agama disebut dengan jalan, yakni syariah, thariqah, mansyak, syirat, sabil, manhaj, minhaj. Dan itu semuanya bermakna kata dasar jalan, yakni jalan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, jalan
upaya seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menempuh jalan yang hanya berujung pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud paling penting dari ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah seluruh perbuatan baik kita yang diiringi dengan keikhlasan. Hanya dengan begitulah kita bisa mendapatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharapkan bertemu Tuhannya, hendaknya dia berbuat kebaikan dan janganlah beribadah kepadanya itu dengan mempersekutukan kepada sesuatu apapun jua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi hadirin, berlomba-lomba dalam berkurban sangatlah penting. Maka mulai hari ini, mumpung masih ada waktu, niatkan dan kuatkan tekad kita untuk berkurban pada tahun ini dan pada hari raya Idul Adha ini. Bahkan di situasi musibah seperti saat ini, mestinya kita tingkatkan bukan hanya secara kualitas, tapi juga secara kuantitas. Yakni bukan hanya memilih hewan kurban terbaik pada tahun ini, tetapi juga bagaimana kita berkurban secara jumlah bertambah hewan kurbannya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya. Beliau pernah bersabda, barang siapa diberikan kelapangan rizki pada tahun ini, lalu kemudian dia tidak atau enggan berkurban, maka kata Rasul, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Rasul tidak mau didekatin pada sholat id oleh orang yang punya kecukupan, tapi dia tidak mau berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berkurbanlah untuk menyembelih sifat, perilaku dan unsur kebinatangan kita. Berkurbanlah agar kita terhindar dari kerakusan dan ketamakan dunia. Berkurbanlah karena setiap tetesan darah yang mengalir membawa pergi jauh bala dan musibah. Berkurbanlah karena setiap helai rambut hewan kurban akan berganti kebaikan dan keberkahan. Berkurbanlah karena setiap helai bulu hewan kurban menggugurkan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Berkurbanlah karena tanduk, bulu dan kuku hewan kurban nanti akan datang di akhirat menjadi saksi kita. Oleh karena itulah hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu apa lagi? Saat ini si tidak punya menunggu uluran tangan si kaya. Sang papa menunggu bantuan sang jaya. Yang lemah menunggu sanggahan yang kuat. Dan yang saat ini sedang mendapat musibah butuh ditopang oleh yang mendapat kebahagiaan dan kelapangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya yang jika dilakukan dia akan terbebas dari azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yakni kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang jauh lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Semoga
kita semua diberikan kekuatan dan keringanan untuk berkurban pada tahun ini dengan kurban yang terbaik, baik secara kualitas maupun kuantitas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.